Ya, shalom pagi untuk kita semua. Ya, kita bersyukur ya kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama kita ucapkan moto gereja kita. Gemikana, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan dan sama, itu caranya. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu lagu pujian, Ajaib Benar Anugerah. Bersatu dalam doa. Ya Bapa, sungguh ajaib anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sangat hebat, yang senantiasa telah menjaga kami dalam kehidupan kami. Meskipun mungkin dalam hidup kami terdapat berbagai pergumulan yang harus kami lalui, namun kami senantiasa percaya Tuhan, Engkau beserta kami. Engkau yang senantiasa menjaga kami, dan kami boleh melihat betapa luar biasanya anugerah yang Kau berikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala kelancarannya, segala hal yang kami pakai saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tuntun ibadah kami, Tuhan yang berada di tengah-tengah kami. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, meskipun kita masih hanya setengah-setengah, namun biarlah
semangat kita untuk memuji Tuhan tidak setengah-setengah, semangat kita untuk mencari Tuhan tidak setengah-setengah. Amin. Mari kita sama-sama, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, talukan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Kita katakan lagi, haleluya, aku mau bersorak. Haleluya, kau ada dalam hatiku, dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dalam Yesus.
tak akan goyah. Sekali lagi kita katakan goyah. Tak akan goyah selamanya. Waktu selanjutnya pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mau menyembah Engkau Bapa, sebab Engkau begitu mengasihi kami dan kasih yang kekal. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau menaruh kami di bumi yang Kau ciptakan ini Tuhan. Sungguh bersyukur kalau Engkau boleh memberikan kehidupan. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan yang seringkali mengeraskan hati. Jika kami tahu kebenaran tapi kami tidak melakukan karena kami mengutamakan ego kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa pikiran, perbuatan tingkah laku kami. Sucikanlah kami dengan darah Yesus. Berikanlah kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Kasih karunia-Mu Tuhan sehingga kami boleh layak. Kami tidak sanggup berjalan tanpa-Mu. Sekalipun kami berdosa, kami membutuhkan Engkau mengeluarkan kami dari lumpur dosa. Menyucikan kami dengan darah Kristus. Sehingga kami layak datang padamu. Bapa, kami berdoa. Kami menyerahkan kerinduan hati kami Tuhan. Supaya setiap jemaat GMI Kana boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Supaya mata kami boleh disingkapkan Tuhan. Akan kerinduan hati kami, akan Engkau yang menciptakan kami. Supaya jangan sampai kami melalui hidup ini dengan berlalu begitu saja. Tetapi kami ingin rindu Tuhan. Mengalami urapan-Mu sehingga kami boleh hidup dalam pimpinan-Mu. Setiap hari dan setiap waktu. Biarlah kami rindu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan dan berdoa. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia ini Tuhan. Boleh lepas dari segala virus COVID-19. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah campur tangan. Kami berdoa supaya lawatan-Mu boleh terjadi. Pemulihan-Mu boleh terjadi Tuhan. Sehingga COVID ini berlalu dan kami bisa ibadah seperti sebelum kami COVID Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tolong Tuhan supaya seluruh Indonesia, seluruh dunia dapat divaksin. Sehingga kami boleh bebas dari virus COVID-19. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap murid-murid Tuhan Yesus yang dimuridkan. Tuhan berkati, Tuhan jamah. Kami juga berdoa baik untuk Ibu Sumiati, baik juga Ibu Nehe, Ibu Mary Tuhan, juga Ibu Ahong. Kami juga berdoa untuk Ibu Mary, juga kami berdoa untuk Ibu Acu, Ibu Caicu. Dan juga kami berdoa untuk setiap murid, baik Juli Lim, Tuhan berkati. Aceh Atina Eratna, dan setiap murid Tuhan Yesus yang kami muridkan. Tuhan jamah, supaya mereka boleh bertemu dengan Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk yang sakit. Jamah pulihkan bagi yang sakit. Kami terus berdoa untuk Pak Agus, jamah berikan pemulihan. Jamah berikan kesembuhan. Supaya dia boleh sembuh dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, menjamah, memulihkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau hati kami terarah kepada Engkau. Tolong kami supaya kami mengerti akan kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Nah, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang Tuhan sudah panggil untuk dengar sabda Tuhan dan beribadah bersama-sama. Ya,
Senang sekali ya bisa berjumpa. Ini ada Pak Lokot, ya, Ibu Linda, ada Ibu Elisa. Wah, udah lama ini yang nggak ketemu ya. Dan beberapa jemaat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Tuhan berkati ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita buka satu bagian firman Tuhan dari Kolose ya. Kolose pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kolose pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Ya, boleh dinaikkan slide-nya. Next ya. Baik, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Kita baca secara responsoria. Nanti ayat yang kelima saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ya. Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Ayat 2 silakan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh perjuangan seorang hamba Tuhan tidak mudah. Saya tahu di sebuah kota, ya, merindukan untuk menjangkau di pinggir kota. Sehingga ada satu hamba Tuhan yang terus datang dan mendoakan supaya ada pos yang bisa berdiri, saudara. Akhirnya singkat cerita, pos itu bisa terjangkau tahun 2000 dan akhirnya berganti hamba Tuhan dari gereja induk 2005. Jemaat ini sepertinya ya datang pulang, hamba Tuhannya tidak menetap. Sampai satu ketika Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan yang melayani di tahun 2005, 2007. Yang pada waktu itu kehidupan hamba Tuhan itu juga baru tamat dari sekolah teologi. Melayani saudara, perjuangan yang tidak mudah. Dia menjadi saksi mata. Pos itu dimulai dari ibadah di gubuk. Bayangkan dengan anak sekolah minggu yang diajar dengan bahasa Mandarin. Ini boleh dibantu kira-kira mic-nya, kenapa ya? Oh, pegang di sini ya. Pegang di sini ya. Oke. Saya takut apa baterainya gitu ya. Dalam pergumulan yang sulit, dia mengalami ya, sampai ke satu tempat tanah yang kosong dibangun menjadi gereja, tapi singkat cerita tanah itu rupanya mau diambil pemiliknya, akhirnya ngekoslah di jalan di jalan Platina. Saudara, waktu ngekos tahun 2007, hamba Tuhan ini harus pergi, saudara. Ya. Tapi setelah 2007-2013 selalu hamba Tuhan ini mendoakan, saudara. Walaupun dia jauh, dia menganggap ini sebagai keluarga rohani. Dan apa yang terjadi, saudara? Walaupun dia tidak bersama-sama dengan jemaat secara fisik, tapi dia percaya bersama dengan jemaat ini dalam roh Tuhan. Sehingga saudara ketika mendengarkan keluhan-keluhan jemaat, ya sampai waktu dia pelayanan di Metodis 5, dia berdoa, saudara. Berdoa. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan yang utus. Tapi jangan saya, tapi Tuhan saja. Sehingga tahun 2016 dia balik lagi ke sini. Tidak mudah, saudara.
Tapi waktu itu masih sudah naik peringkat pos PI menjadi jemaat persiapan. Dan seiring dengan perjalanan waktu bersama dengan pimpinan Tuhan, Tuhan sendiri yang menolong. Tuhan yang mendatangkan berkat. Ini menunjukkan apa? Kas gereja waktu itu masih 10 juta. Tapi dengan iman percaya, Tuhan kau sanggup melakukan segala sesuatu, bagimu tidak ada yang mustahil. Sampai gedung yang satu bisa, yang sempit itu dia berdoa setiap hari, ada gedung lagi. Sampai menjadi jemaat penuh, menjadi resort. Tapi saudara, satu hal yang saya hamba Tuhan ini adalah apa? Bukan dia berkuasa, enggak. Justru karena dia menyadari dia tidak mampu, dia butuh Tuhan. Dan Tuhan kasihannya memberikan. Saudara tahu, yang saya ceritakan ini pasti saudara tahu. Siapakah dia yang berdiri di muka Anda ini? Itulah dia. Siapakah jemaat itu? Anda yang duduk di sini. Saudara tahu kita mengalami berbagai banyak pergumulan dan kesulitan saudara. Tapi perjuangan ini tidak mudah. Inilah yang saya renungkan ketika saya merenungkan pergumulan Paulus saudara. Kalau ayat 5 kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara, menjadi hamba Tuhan tidak mudah saudara. Sebab itu saya ingin kita juga renungkan perjuangan seorang hamba Tuhan. Sehingga ketika kita merenungkan ini saudara, kita juga mau sama-sama mendukung. Dan memberikan diri kita menjadi satu komunitas yang saling mengasihi saudara. Next. Ya. Saudara tahu dalam Kolose pasal 2 ayat 1 Paulus menghubungkan perjuangannya itu dan kerja kerasnya itu dengan apa? Secara khusus untuk jemaat Kolose dan gereja di dekat mereka yaitu Laodikia. Walaupun Paulus itu tidak secara langsung mendirikan jemaat Kolose, tapi dia tahu dia bekerja keras menderita. Bahkan dia menulis surat ini di penjara. Dia rindu supaya apa? Satu pekerjaan Tuhan itu boleh terlaksana saudara. Boleh terlaksana. Dan apa yang Tuhan inginkan supaya jemaat itu mengalami penebusan. Saudara, kalau saya melihat di sini pada ayat 1 dia katakan seperti ini. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan di Laodikia. Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Perjuangan ini, kata perjuangan ini saudara, itu seperti kata orang yang bertanding di dalam satu pertandingan lari. Bertanding begitu rupa saudara. Untuk memperoleh mahkota dan garis finish. Tidak mudah saudara. Next. Memang saudara, Paulus belum pernah ketemu dengan jemaat ini. Tapi saudara, Paulus mendengar dari Epafras. Epafras itu adalah apa? Orang yang sudah mengalami kebangunan rohani di Filipi. Dan di mana Paulus waktu itu menyampaikan firman Tuhan. Dan Epafras inilah mendirikan. Tidak mudah saudara. Paulus ini mewakili hamba Tuhan. Punya satu kerinduan saudara. Kerinduan apa? Supaya jemaat Tuhan itu boleh mengerti kehendak Tuhan. Boleh mengalami kasih Kristus. Boleh ditebus. Dan boleh mengalami hidup kekal sampai selamanya. Jadi saudara, kalau kita mau tahu saudara, hidup kita ini bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini paling 70-80 tahun. Setelah itu kita akan mati. Tapi kita masuk pada kekekalan. Dimensi kekekalan. Jangan berpikir waktu kita mati nanti kita masuk surga kita hanya cuman memuji menyembah Tuhan. Sudah makan itu. Enggak saudara. Tapi kita juga mempunyai apa? Satu dimensi yang apa yang tidak pernah kita bisa pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan berikan. Dan Tuhan inginkan kita bersama Dia selamanya. Hari ini kita nggak bisa melihat Tuhan. Tetapi ketika nanti kita mati, kita akan melihat Dia. Ngalami Dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mewakili hamba Tuhan yang berjuang. Dia berjuang sekuat tenaga saudara. Apa yang bisa dia lakukan. Dia
Supaya jemaat itu benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Oh, tidak mudah, saudara. Saya tahu saya menjadi seorang hamba Tuhan tidak mudah. Perjuangan berat untuk supaya jemaat itu dewasa tidak mudah. Ada keringat dan air mata yang harus diteteskan, saudara. Untuk apa seorang hamba Tuhan itu berjuang, saudara? Yang pertama, saudara, next. Tujuannya agar jemaat hidup terhibur dan bersatu, sehingga mereka memiliki mengenal Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua dikatakan demikian. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara, Paulus ingin supaya jemaat itu terhibur dan bersatu dalam kasih Kristus. Dia perhatiin, karena apa? Karena antusias jemaat. Jemaat yang mulai putus asa menjadi sasaran empuk untuk apa? Iblis menghancurkan, untuk dunia menggerogoti, untuk kedagingan berkuasa. Jemaat yang tadinya sudah dipulihkan Kristus, tetapi karena ada ajaran-ajaran sesat mulai menggerogoti iman jemaat. So itu Paulus berjuang supaya jemaat terhibur, dikuatkan, tidak lemah. Saudara, apa maksudnya terhibur? Terhibur artinya memungkinkan seseorang menghadapi situasi sulit dengan keyakinan dan kekuatan. Saudara, mungkin pada waktu itu situasinya penganiayaan. Pada waktu itu ada ajaran sesat yang mulai menyusup. Tapi hari ini kesulitan kita apa, saudara? Kita tahu masa-masa pandemi ini masa yang sulit. Semua orang harus memakai masker, ya kan? Semua orang harus menjaga jarak, bahkan Bapak Ibu tahu tidak mudah. Ya, ekonomi terganggu gara-gara pandemi. Banyak yang kena PHK, banyak mengalami kesulitan kerja, bahkan banyak yang sakit gara-gara COVID, harus mengeluarkan uang ribuan bahkan jutaan rupiah untuk ini. Kita semua ngalami, saudara. Gara-gara COVID kita nggak bisa bebas. Saya juga ngalami, saudara. Tapi saudara, ketika saya ngalami itu, saudara, akhirnya saya ambil satu kesimpulan. Setiap manusia itu pasti ngalami satu titik pergumulan. Tapi bagaimana supaya kita kuat menghadapi pergumulan satu sampai lain, sampai kita mati nanti. Tidak berhenti pergumulan itu. Rahasianya adalah kalau kita boleh bersatu dalam kasih Kristus, sehingga kita bisa tetap kuat. Itu sebabnya Paulus menghibur jemaat. Dia menulis surat ini. Dia mau kasih tahu, hei jemaat Kolose, aku berjuang berat supaya kamu itu terhibur, supaya kamu bersatu dalam kasih, sehingga kamu mengenal dan memiliki Kristus. Itu tujuan utamanya. Next. Nah, saudara coba bayangkan, saudara, Paulus mengalami kesulitan, saudara. Dia bukan di istana, dia bukan di tempat yang penuh AC, duduk di. Dia di penjara dan keadaan itu waktu itu tidak ada listrik, tidak ada situasi yang nyaman, sangat menderita, dirantai. Tapi saudara, di tengah kesulitan itu sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia menguatkan jemaat agar jemaat di tengah kesulitan dapat berani. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai. Seolah-olah dia mau berkata, hei, saya sulit, tapi saya tidak pernah mengeluh. Karena saya tahu Tuhan pasti akan menolong, menguatkan. Saudara, next. Bukan saja saudara jemaat supaya terhibur, tapi yang intinya di sini saudara, supaya berjemaat bersatu dalam kasih Kristus. Inilah yang Paulus inginkan. Ayo bersatu, jangan sampai engkau tercerai-berai, terpecah-pecah karena masuknya ajaran sesat ini. Supaya jemaat
Kolose juga saling mengasihi, bersatu dalam kesatuan yang erat di dalam tubuh Kristus. Saudara tahu kalau tubuh ini satu kelingking digigit, tubuh seluruhnya rasa sakit. Saya pernah merasakan sakit yang luar biasa, saudara. Ketika tenggorokan saya ini diserang virus, waduh, sekujur tubuh rasanya nggak nyaman. Ya, nggak tenang, makan pun nggak nyaman, berat badan turun, saudara, 10 kilo. Mengerikan juga virus corona ini, saudara. Tapi puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan sembuhkan. Saya memikirkan virus yang sekecil itu, saudara. Bukan segede gajah, bukan segede harimau, enggak. Virus yang kecil itu bisa menghancurkan. Begitu juga kalau kita nggak hati-hati terhadap apa? Pengajaran-pengajaran yang tanpa kita sadari masuk dan merusak. Next, ini sebabnya kita harus sadar. Nah, saya ambil foto ini waktu zaman kita dulu masih di gedung yang lama ya. Situ ada Ricky, ada Swandi ya, ada beberapa anak muda. Saudara, ini juga harus terjadi di Gemekana. Kita harus bersatu hati. Kita harus terhibur dengan penghiburan dari firman Tuhan. Kita harus saling satu dengan yang lain sebagai satu komunitas yang saling menghibur, menguatkan. Dan kita harus bersatu dalam kasih di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita nggak bisa saling menyalahkan. Tapi mari kita sama-sama bergandeng tangan mencari solusi yang terbaik. Bukan untuk nama kita, tapi nama Tuhan. Makanya moto gereja ini apa? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa saya selalu kasih ini, moto ini, saudara? Ini yang berbeda, saudara ya. Yang hampir sama di setiap gereja saya selalu jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus apapun harganya. Tapi di sini saya tulis segala kemuliaan. Karena kita tidak sadar kadang-kala. Kita mencari kemuliaan nama kita tanpa kita sadari. Tapi dengan moto ini selalu ingat, saya hidup ini bukan untuk diri saya. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan yang sudah menebus saya. Nah karena itu saudara kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara kita semua tidak sempurna saudara. Ini ada sebuah kisah saudara. Ada seorang yang buta, ya, tapi dia punya tenaga yang kuat. Dan ada seorang yang lumpuh, tapi dia bisa melihat. Nah, mereka ingin ketujuan yang sama. Tapi bagaimana caranya? Maka si lumpuh dan si buta ini bekerja sama, saudara. Ayo, saya punya kekuatan, tapi saya buta, saya nggak bisa lihat. Sedang kamu lumpuh, kamu bisa melihat. Tapi kamu gak bisa berlari. Ayo saya gendong. Sama-sama kita mencapai tujuan yang sama. Ayo. Ketika mereka bekerja sama. Mereka saling mengasihi. Jangan lewat sini. Ke kiri. Ke kanan. Jangan lurus. Ke kanan. Ada batu di situ. Ada ular. Lari ke kiri. Terus. Dan si buta ini ikut. Bayangkan kalau mereka tidak saling mengasihi dan bersatu. Si lumpuh bilang ke kiri, aku mau ke kanan. Apa yang terjadi? Tidak akan sampai ke tujuan. Akhirnya hancur, berantem, pecah kongsi. Akhirnya mati satu-satu. Saudara, apa arti ilustrasi yang saya mau kasih tahu? Sederhana Bapak Ibu. Kita harus saling bersatu. Kalau kita nggak bersatu, kita menghancurkan tubuh Kristus. Kita tidak ada yang sempurna. Tapi Bapak Ibu miliki, itu melengkapi kelemahan Bapak Ibu. Dan kelemahan saya tertutupi oleh kelebihan Bapak Ibu. Dan kita menjadi satu komunitas. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Sehingga kita harus belajar saling mengasihi, saling peduli. Next, sebenarnya tujuannya apa? Kita terhibur, kita bersatu hati. Tujuannya sederhana. Agar kita memiliki Kristus, saudara. Ya, kalau saya baca ayat 2 ini, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu apa? Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, kita harus sadar. Kita bersatu hati duduk di sini sehati sepikir supaya kita memiliki Kristus. Kristus itu kekayaan yang luar biasa, kekayaan pengertian
Kekayaan hikmat dan rahasia Allah. Ini Paulus katakan, jangan sekali-sekali hai jemaat Kolose tinggalkan Kristus untuk alasan apapun. Karena Kristus harta yang berharga. Ada sebuah lagu mengatakan gini ya. Kekayaan, kedudukan boleh kau ambil. Kehormatan, kejayaan boleh kau ambil. Asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Saudara, lagu ini lagu sekolah minggu yang lama sekali, saudara. Tapi saya ingat, saya renungkan, saudara. Mungkin harta ini sementara, saudara. Saya baru pulang dari Palembang. Itu rumah saya banyak sekali. Ada sofa, ada kursi, ada. Kak, saya mau bawa ke Medan. Enggak bisa. Saya bagi-bagi, saudara. Ya, bagi ke om saya, bagi ke saudaranya Upi, bagi ke tukang bangunan. Singkat cerita, dalam waktu berapa hari aja, kosong, saudara. Saya merenungkan, apa yang sih kita kerja di dunia ini? Saudara, cari uang, cari kedudukan, materi. Begitu saudara mati, sama saudara, tinggalkan semua. Tapi apa yang tidak pernah hilang? Apa yang tidak pernah hilang? Kristus, saudara. Karena itu jangan tinggalkan Kristus apapun terjadi, Bapak Ibu. Next. Kita mengalami dan mengenal Kristus. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ajaran yang benar. 1, 2, 3 ya. Ajaran yang benar tanpa kasih adalah hampa. Namun kasih tanpa kebenaran adalah perkataan tindakan yang tolol. Saudara, pelan-pelan. Kita mengajarkan benar, tapi kalau nggak ada kasih, hampa, saudara. Ada seorang pendeta berkatakan harus mengasihi. Tetapi kalau dia tidak hidup di dalam kasih, jemaat, nggak ada guna itu, kayak tong kosong nyaring bunyinya. Tapi saudara, kalau kasih tanpa kebenaran, bahaya, saudara. Kita dibodoh-bodohi, saudara. Makanya hati-hati. Ada orang kelihatannya berbuat baik dengan kita, tapi dengan maksud menjerumuskan di ajaran yang tidak benar. Itu akan membodohi. Tapi kita sama-sama baca yang kedua, saudara. 1, 2, 3 ya. Ajaran yang benar disertai kasih menghasilkan pemahaman rohani, yaitu pengetahuan mengenai rahasia Allah. Jadi tapi kalau kita mengenal kebenaran itu, kita akan mengenal rahasia Tuhan. Untuk apa kita ditebus, kita diselamatkan. Itu terdapat hanya dalam Kristus. Kristus perwujudan dari hikmat Allah. Di luar Kristus tidak ada hikmat. Kristus satu-satunya pengantara yang untuk memberikan karunia Allah kepada kita. Jadi saudara, jangan tinggalkan Kristus. Hanya melalui Kristus kita bisa ditebus. Perbuatan baik kita nggak bisa menebus kita. Salib ini selalu mengingatkan, ya, bahwa hanya Kristus yang sanggup menebus segala dosa kita. Next. Sadarkah kita, Bapak Ibu, segala harta kekayaan duniawi ini sirna, tapi hanya hidup kekal bersama Kristus selamanya. Karena itu, sadar nggak, di dalam Kristus kita ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Saudara, kalau kita ingatkan ini, saudara, maka akan tercipta surga di tengah dunia, saudara. Yakin, saudara. Kalau kita hidup di dalam Kristus, betul-betul kita saling mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, pertanyakan apakah benar kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita tidak mengasihi, pertanyakan apakah benar kita dipimpin Kristus. Kalau kita masih dendam, pertanyaannya, apakah benar-benar kita sudah menyalibkan kedagingan kita. Tapi kalau kita di dalam Kristus, semuanya itu akan terjadi. Ada kasih mesra, ada persekutuan roh, ada belas kasihan, ada penghiburan. Bacalah Filipi 2 ayat 1. Di situ kita akan menemukan rahasia itu. Itu yang pertama, saudara. Kenapa hamba Tuhan itu berjuang, saudara? Supaya apa? Supaya jemaat itu terhibur dan bersatu dalam kasih, sehingga jemaat boleh mengenal dan memiliki Kristus. Kenapa hamba Tuhan berjuang sedemikian rupa? Saudara tahu kenapa saya seringkali mengirimkan firman Tuhan setiap hari di dalam WA?
Supaya jemaat itu benar-benar mengalami Kristus. Kalau jemaat menyandarkan hamba Tuhan, kecewa jemaat pasti. Kalau menyadarkan sama majelis, kecewa. Tapi kalau sadarkan kepada Tuhan, tidak pernah kecewa. Itu saudara. Kita harus mengalami Kristus. Setiap kita harus mengalami. Untuk itu bagaimana cara kita mengalami? Kadang-kadang Tuhan kasih ujian yang melampaui. Kadang-kadang menurut kita melampaui kekuatan. Sebenarnya enggak. Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu. Cuma kamu merasa aja. Aduh berat, begitu berat. Tapi kalau kau bergantung bersamaku, enggak akan berat. Kau akan jalan. Masalahnya jemaat seringkali tidak bergantung sama Tuhan. Apa yang mereka gantungi? Kadang-kadang kita jemaat gak gantung sama Tuhan, gantung pikiran kita. Sehingga kita jadi stres, frustasi. Coba kalau kita sama-sama berjalan, berpegangan tangan, pasti akan terasa ringan. Hari ini Bapak Ibu, yuk sama-sama kita saling mengasihi. Supaya kita bisa mengenal Kristus, mengalami Kristus. Yang kedua, kenapa hamba Tuhan itu berjuang, saudara? Tujuan kedua, next. Tujuan kedua adalah, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tidak mudah tertipu dengan kata-kata indah. Saudara, Paulus selaku anggota tubuh Kristus selalu hadir bersama mereka. Paulus ingin menjelaskan pernyataan sebelumnya. Dia khawatir, saudara. Apa yang dia khawatirkan di jemaat Kolose ini? Rupanya ada pengajar sesat yang masuk. Jemaat mulai sudah terkontaminasi, sudah teracuni oleh ajaran gnostik. Dan merusak ketertiban dan keteguhan hati mereka. Dan ajaran ini apa? Pelan-pelan menghancurkan. Padahal jemaat itu seperti apa? Seperti pasukan militer ya. Kalau kita kemarin kenal ya istilah Palang. Bersatu, teguh. Tapi gara-gara ajaran itu mulai menghancurkan keteguhan. Pertahanan mulai yang tadinya kokoh mulai roboh. Next. Saudara tahu apa ajaran yang dimaksud? Itulah ajaran gnostik, saudara. Apa itu gnostik, saudara? Kata gnostik dari kata gnosis, pengetahuan. Ajaran ini mau mencoba menggantikan iman dengan pengetahuan. Mereka mencoba menemukan jawaban, ya, dari manakah kejatuhan itu berasal. Mereka tidak mau mempertanyakan bagaimana saya bisa ditebus dari dosa saya. Kalau jawaban ini, itu hanya ini. Yesus yang bisa menebus. Tapi mereka balikan dengan pertanyaan bagaimana kejahatan itu berasal. Dan mereka berpikir untuk menebus, untuk menyucikan manusia dari kejahatan. Dengan cara apa? Siksa diri. Nih kedagingan ini. Diaskese, menderita. Disiksa. Sehingga mereka percaya apa? Ada pengetahuan gaib, ada rahasia yang sekali-kali tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Kecuali para pemuka atau orang-orang gnostik tersendiri. Next. Ajarannya apa? Ada 3 unsur. Pertama, dunia roh itu lebih penting dari Yesus Kristus. Bayangkan. Sehingga mereka menekankan hal-hal yang mistik. Kedua, hal-hal sekunder diperbesar. Mereka lebih utamakan makanan, minuman, hari raya, bulan baru, Sabat. Bahkan mereka yang ketiga mencari hikmat. Karena apa? Mereka merasa hikmat itu lebih unggul dari Kristus. Bahkan mereka bilang Kristus waktu disalibkan tidak benar-benar mati. Bayangkan. Tubuhnya itu tidak benar-benar mati. Bayangkan ajaran ini merusak, saudara. Tetapi dengan apa? Mempengaruhi pelan-pelan, indah. Akhirnya apa? Akhirnya jemaat bisa terkecoh. Next. Saudara dikasih Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita? Jangan sampai kita tertipu, saudara. Tertipu dengan kata-kata indah dari pengajaran palsu. Saudara, untuk terhindar dari pengajaran palsu, jemaat Tuhan, kita semua harus belajar firman Tuhan. Saya ketemu dengan jemaat di sini, dia bilang begini, duh kenapa ya Ibu Sumiati sama saya, sama-sama kami di gereja ini, Ibu Sumiati lebih pintar dari saya kok terus-terus kayak gini gitu loh. Kenapa? Ibu Sumiati mau belajar. Dia mau belajar. Sedangkan jemaat yang lain tidak mau belajar. Kalau tidak mau belajar, tidak terpelajar, saudara. Mudah dibodoh-bodohin. Maka itu kita gak boleh bosan baca Alkitab, Bapak Ibu. Saya aja yang sudah pendeta, sudah MTH, masih baca Alkitab setiap hari.
Satu pasal satu hari saya gali, saya renungkan. Penting gimana kita jemaat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati. Jangan bilang pengajaran palsu gak ada, boksu. Jangan salah. Satu saat saya ke rumah sakit Bapak Ibu. Rumah sakit sini. Nah waktu itu saya duduk mulai. Tahu ada satu bapak, oh ramah begitu dia keluarkan traktat. Oh saya pikir ajaran benar ini. Rupanya dia mengatakan apa? Yehova itu sesat katanya. Waduh. Dia tidak percaya ada Allah Tritunggal. Dia tidak percaya apa? Yang dia percaya apa? Yesus. Allah Bapa itu Yesus, Yesus itu Yesus, Roh Kudus Yesus. Waduh, ini gak benar nih pengajarannya. Sudah mulai melenceng. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mencoba. Boleh gak datang ke gereja? Pertama saya tidak mau kasih. Begitu saya sudah tahu, saya bilang Bapak bertobat sesat. Dah saya matikan, saya cut. Kalau seandainya saya izinkan kacau. Itu untung dia ketemu saya Bapak Ibu. Ketemu saya pendeta yang tahu kebenaran. Kamu sudah sesat, tidak saya izinkan masuk gereja ini. Bagaimana kalau jemaat yang baca Alkitab? Bagaimana kalau kita yang gak pernah baca Alkitab terus dibodoh-bodohin dikasih ayat-ayat nih. Lalu kita tak terasa hidung kita digeret. Masuk kepada pembantaian. Nah karena itu Bapak Ibu, ayo hati-hati. Persekutuan doa contohnya Bapak Ibu. Berapa orang yang ikut? Luar biasa Pak Ibu. Yang ikut persekutuan doa rajin kali Bapak Ibu. Saking rajinnya begitu banyak Bapak Ibu. Mau bertahu berapa orang? 4 orang yang ikut. Pendeta Cliff, Pendeta Rifka, Joshua, Joni. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Rasanya gak perlu. Ya, jangan Bapak Ibu. Yuk mari kita sama-sama ikut. Kenapa? Kita perlu belajar. Di persekutuan doa, khotbah, boleh tanya jawab. Kita boleh sharing. Kalau di sini kita gak bisa sharing. Tapi di persekutuan doa kita bisa sharing. Ayo ikut. Dan juga gereja kita juga pemuritan Bapak Ibu. Kami sudah siapkan. Itu ada Ibu Sumiati, Ibu Mary, ya Ibu Nehe. Itu persiapan. Nanti kalau mereka sudah siap, saya ingin apa? Ayo Bapak Ibu ikut masuk. Pemuritan belajar. Kita harus belajar. Kita semua murid. Saya pun sekalipun pembina murid tidak pernah berkata, oh saya sudah guru hebat. Tidak, saya juga murid Yesus. Saya juga perlu dikoreksi. Saya juga perlu belajar. Kenapa? Karena itulah dengan belajar kita tahu kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Jangan sampai dengan kata-kata ingat kita disesatkan. Yuk Bapak Ibu kita dukung hamba Tuhan. Dukung utusan Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Mari Bapak Ibu. Makanya saya sering bertanya. Waktu saya datang ini saya tanya. Bapak Ibu kalau gereja kita ini tidak dewasa. Asik terus menerus jemaatnya. Menjadi jemaat yang baik. Tahu jemaat baik Bapak Ibu? Kalau ada lapar sih. Dikasih minum. Ya kalau 1 tahun 2 tahun boleh. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu mau gak punya bayi umur 20 tahun? Tentu tidak. Kalau hari ini bayi oke. Oh setahun wajar. 2 tahun wajar. Tapi kalau 20 tahun. Waduh Bapak Ibu sedih saudara. Nah hari ini saya ingin apa jemaat ayo. Apa yang di Kolose ini Paulus katakan, ayo inilah perjuanganku supaya kamu dewasa. Itu juga yang mau saya katakan. Perjuangan saya sebagai hamba Tuhan supaya jemaat ini dewasa. Jangan terus jadi bayi terus. Bangkit. Ingat jemaat kita ini Bapak Ibu, kita bukan pos PI lagi, ingat loh. Kita bukan jemaat persiapan lagi loh. Kita bukan jemaat penuh lagi loh. Kita sudah resort. Resort artinya kita dewasa, kita sudah mandiri. Kita harus memikirkan jiwa-jiwa yang hilang. Mendirikan pos. Kita harus belajar. Bapak Ibu, ayolah belajarlah firman Tuhan. Ini satu pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana mengenali uang asli dan uang palsu? Sederhana Bapak Ibu. Pelajari aja uang asli. Bapak Ibu tiap hari ya pegang uang asli. Kan diajari kan? Dilihat, diraba, diterawang. Oh kalau diraba begini. Di terawang ada gambar begini. Serinya berbeda-beda. Tapi uang palsu kok begini sama ya? Nomor serinya, ini palsu. Kenapa? Karena Bapak Ibu bergaul dengan uang asli. Demikian juga kalau Bapak Ibu bergaul dengan firman. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan.
mendengar firman Tuhan, merenungkan. Jadi baca Alkitab itu bukan baca seperti baca koran. Yang penting cepat habis. 1 hari 20 pasal, 100 pasal, enggak. Tidak ada guna Bapak Ibu baca, tapi tidak masuk ke sini ke hati merubah. Lebih baik 1 pasal 1 hari, tapi merubah hidup pelan-pelan. Ngalami Tuhan. Bapak Ibu harus ngalami Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak ngalami Tuhan, Bapak Ibu bisa terhilang. Dan Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan. Sehingga tahu ini pendeta ini khotbah ini benar nggak? Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab, pendeta ngomong gini, benar. Pendeta ngomong, belum tentu Bapak Ibu. Maka hati-hati. Ini tidak sembarangan orang bisa berdiri atas mimbar ini. Harus diuji apakah benar. Ayo Bapak Ibu saya tantang. Yuk kita baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Ayo kita belajar dimuridkan yuk. Siapa yang belum dimuridkan? Coba angkat tangan. Belum? Ayo ikut. Hubungi saya akan kasih kesempatan Bapak Ibu dimuridkan. Kenapa? Karena penting sekali. Nah gereja kita kenapa visinya 1-1-1 Bapak Ibu. Dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah dimuridkan paling sedikit bawa 1 jiwa untuk dimuridkan. Dan tidak bisa kalau kita tidak punya kerinduan untuk dimuridkan. Next. Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kesimpulan dari khotbah ini saudara? Kesimpulannya apa? Perjuangan hamba Tuhan. Agar apa? Yang pertama saudara, agar jemaat hidup terhibur dan bersatu dalam kasih, tapi bukan hanya itu saja, sehingga memiliki dan mengenal Kristus. Jadi kita itu benar-benar ngalami. Next. Oke, ngalami Kristus saudara. Ya. Inilah yang Bapak Ibu harus dukung. Kalau hamba Tuhan sekuat tenaga berjuang untuk supaya jemaat terhibur, jemaat bersatu dalam kasih sehingga memiliki dan mengenal Kristus. Mari Bapak Ibu dukung. Doakan setiap hari. Tanpa doa Bapak Ibu gak akan mungkin terwujud. Dan yang kedua, supaya apa? Supaya jemaat tidak mudah tertipu dengan kata-kata indah namun menyesatkan. Mari Bapak Ibu belajarlah. Yuk gabung dalam pemuridan. Yuk gabung dalam persekutuan doa secara online. Ayo gabung. Ayo jangan bosan-bosan. Kenapa? Akhir zaman ini sudah semakin dekat. Kita gak tahu. Tapi mari. Kalau kita sadar bahwa kita harus serupa seperti Kristus, kita melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sabda-Mu. Tolong kami Tuhan, ketika kami tahu perjuangan seorang hamba Tuhan yang tidak mudah, agar supaya kami jemaat ini terhibur, agar supaya kami jemaat ini bersatu dalam kasih, sehingga kami semua dapat memiliki dan mengenal Kristus. Tolong kami Tuhan supaya kami sebagai jemaat mau belajar sehingga tidak tertipu dengan ajaran-ajaran yang sesat. Tolong kami Tuhan. Supaya kami mau dimuridkan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak mengeraskan hati. Tolong kami Tuhan. Supaya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Hanya dengan kami belajar firman dan hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada liturgis. Ya, biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan kembali, kita juga boleh diperbaharui kembali, dan biarlah kita juga boleh lebih menyerupai Kristus lagi. Mari kita angkat lagu pujian Seperti Hatimu. Hatimu
seperti hatimu Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam luka. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Memulihkan hati, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Mari kita sama-sama kita akan berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dok Solodi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh. Amin. Ya Bapak Ibu, doakan visi gereja kita ya, satu persatu dalam 1 tahun, satu orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, jadi murid Yesus paling sedikit membawa 1 jiwa untuk dikabarkan berita Injil dan dimuridkan. Mari kita dukung Bapak Ibu ya, sama-sama kita doakan. Ya, kalau Bapak Ibu belum dimurid, doakan, biar Tuhan sendiri yang memanggil.
Ya, doakan visi ini. Tanpa doa tidak akan terjadi penjangkauan jiwa. Tanpa doa tidak akan terjadi visi yang terimplementasi. Kita doakan. Tuhan kita jauh lebih besar. Gereja ini bukti Bapak Ibu. Hanya kuasa Tuhan, gereja ini sudah bisa jadi lebar. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita berdoa jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan. Amin. Minta jiwa-jiwa pada Tuhan, Tuhan akan berikan. Yang kedua Bapak Ibu, saya inginkan Bapak Ibu untuk senantiasa ikut persekutuan doa lewat Zoom. Ayo Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang ya cuma Ibu Sumiati, saya, Ibu Ahong gitu ya. Pak Joni, ya. Ayo semua majelis, ayo semua pengurus, ayo semua jemaat. Yuk ikut link Zoom-nya. Tinggal di-download aja aplikasi, tinggal di-download aja ya. Setiap hari Rabu jam 7.15 ya kita doa lewat via Zoom. Nah, kenapa kita lewat via Zoom ya? Karena ini masih masa pandemi. Ini masih level 2 Bapak Ibu ya. Ya kita doakan kalau nanti sudah habis semua kita bisa kumpul sama-sama di sini. Tapi karena masih level 2 kita belum berani ya. Nah, kemudian ketiga Bapak Ibu, ini khusus untuk bapak-bapak ya. Kasih tahu juga ya bapak-bapak yang tidak hadir, ibu-ibu boleh kasih tahu. Hari Minggu tanggal 21 November ya Pak Joni ya. 2021 jam 5 sore di Gemikana. Kita ada persekutuan pria Metodis Indonesia P2MI. Bapak-bapak diharapkan ikut yuk. Di sini kita sama-sama beribadah ya. Kita sama-sama berdoa. Kita mau semakin kuat di dalam Tuhan. Ya kita akan bahas ya tentang ucapan bahagia. Ya kemarin sudah tentang berbahagialah orang yang berduka cita akan dihiburkan, dan minggu depan apa? Ayo ikut. Ya. Mari tanggal 21 November 2001 jam 5 sore di Gemikana. Itu saja pengumuman, mungkin ada tambahan dari Pak Joni? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.